من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب. Kedudukan orang yang punya ilmu itu lebih dari yang lain. Anaknya siapapun, kalau dia mempunyai ilmu agama yang tentunya diamalkan, maka dia akan punya porsi kedudukan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Tentunya surganya jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada surganya orang yang tak seberapa berilmu. Ayat kesilah la istiwa bainahum, tidak ada kesamaan antara mereka. Ini hal yastawi itu termasuk istihab ingkar fi makna nafi, dalam makna nafi. Bertanya tapi maknanya kaono gitu, tidak ada. Artinya kesamaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu itu tidak ada kesamaan. Jadi namanya istihab ingkari, yang mananya mana nafyu, mana nafi, tidak ada. Artinya spesial orang yang punya ilmu itu pasti beda. Ya tentunya alimin wa amilin li ilmi. Orang yang beralim dan orang yang melakukan ilmunya. Sekarang kriterianya orang alim itu seperti apa, Pak? Apakah yang alim semua dikuasai? Ilmu-ilmu apa saja yang dikuasai? Tidak demikian. Orang alim ini ada dua persepsi. Kalau orang yang alim fil imamah, alim dalam hal menjadi imam dalam sholat, itu adanya orang alim. Orang yang alim alimu di dalam bab imam makmum maksudnya. Orang alim itu adalah orang yang benar sholatnya, bacaannya fasih, tajwidnya fasih, dan bacaan Al-Qur'annya bagus, sholatnya tumanina, dan bacaan Arabnya genah, dan tahu batal dan apa yang menjadi syarat dalam sholat, itu sudah alim. Tapi persepsi fikih di dalam bab sholat. Kebalikannya di dalam bab imam makmum itu adalah al-ami, orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh? Adalah orang yang bacaan Fatihahnya enggak benar. Walad lolin, bacana ihdinas siratal mustaqim, maknanya enggak benar sholatnya, Fatihahnya tidak sesuai dengan tajwid yang diajarkan kan, sehingga bacaan Fatihahnya tidak benar, salah kata-kata. Maka dia tergolong ami, orang yang bodoh dalam artian di dalam bab menjadi imam. Maka orang yang alim di dalam aturan imam dan makmum di dalam sholat tidak boleh bermakmum kepada orang yang bacaan Fatihahnya tidak benar. Ghairil maghdubi dibaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim. Yang rawan adalah ghairil maghdubi qad, ghairil maghdubi dibaca ghairil maghdubi. Qad dhamma disamakan dengan dal dhamma, seakan-akan dal dhamma. Maghdubi, dal itu bukan dhad, berarti dia masih berstatus ami. Ami dalam artian Fatihahnya enggak benar. Maka yang membacanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang benar bacaannya dalam Fatihahnya makmum kepada orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu tidak sah. Dia hanya boleh menjadi imam sesama dia, sesamanya. Artinya sama-sama Fatihahnya enggak benar, ya bolehlah jadi imam dia. Makanya orang yang menjadi imam itu harus fasih dan harus benar bacanya, sekiranya la yukhillul makna, kesalahan dalam Fatihah itu tidak sampai merubah makna. Ihdinas siratal mustaqim dibaca ihdinas siratal mustaqim, shad menjadi sin,
sudah tidak sah Fatihahnya. Otomatis dia berstatus sebagai ami, tidak benar bacanya, tidak boleh jadi imam kecuali sesamanya. Ya makmum yang ono, ya imamnya seperti itu. Yang kadang terjadi Ar-Rahmanir Rahim, hak diganti hak. Nah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdu, hak jadi hak. Sudah berubah tanpa sengaja. Kenapa dia tidak merasa bahwa dia sudah berubah maknanya? Karena tidak belajar Fatihah dengan benar. Ar-Rahmanir-Rahim dibaca Ar-Rahmanir-Rahim, itu sudah tidak benar Fatihahnya. Berarti kalau Fatihah dianggap tidak benar berarti tidak sah Fatihahnya. Kalau masih lanjut tidak diulangi lagi, maka sholatnya tidak sah. Dengan demikian al-ami seperti tadi tidak bisa menjadi imam bagi orang yang lebih fasih daripada orang lain. Jadi itu status ami lebih sempit, alim lebih sempit dalam artian pokok pinter bab Fatihah, bacanya benar, bacanya fasih, genah menjadi imam, ceto oleh moco, itu adalah orang yang alim dalam hal menjadi imam. Maka sebutannya dipikir al-alim, orang yang Fatihahnya benar, bacaan rukun yang 5, rukun bacaan yang 5 di dalam sholat itu lengkap, gak dikurangi, gak ditambahi. Dia berhak menjadi imam daripada orang yang di bawahnya atau sesamanya. Apa saja bacaan rukun yang ada di dalam sholat itu tidak boleh dirubah, tidak boleh salah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Contoh, takbir yang 5, takbir rukun, rukun bacaan ya. Yang ada rukun pekerjaan yang namanya rukun fi'li, ada qauli, itu bacaan. 1, ada 5 di dalam sholat rukun yang merupakan bacaan yang tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti. 1, takbiratul ihram. 2, suratul Fatihah. 3, at-tasahhud akhir, tasahhudul akhir dan salawat Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir adalah assalamualaikum. Sekarang dipraktekkan Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tidak menganggap Bapak nggak benar, enggak. Tapi ini kita saling mudzakarah, saling merevisi, saling koreksi masing-masing lah. Tapi saya mulai. Rawan di dalam bacaan Allahu Akbar. Ini saya membahas alim di dalam sholat, bukan alim dalam ilmu. Kalau Allahu Akbarnya hamzahnya agak dipanjangkan, Allahu Akbar, sudah tidak sah takbirnya. Sebab A-nya panjang, Allahu Akbar. Sebab kalau Allah itu panjang berarti menambah alif istifham di depannya. Kalau Allahu Akbar maknanya Allah Maha Agung, tapi kalau Allahu Akbar berubah maknanya apa? Apakah Allah Maha Besar? Beda enggak? Yang tadi Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Tapi kalau Allahu Akbar berubah, apakah Allah Maha Besar? Nah, sudah rusak takbirnya. Kalau takbirnya lanjut tidak diulangi lagi, maka merembet ke sholatnya tidak sah. Ada lagi Allahnya betul, tapi guanya Allahu Akbar, seakan-akan huwa akbar. Ada terjadi itu. Maunya mau dibenarkan Allahu Akbar, tipis huwa akbar. Berarti hu akbar menjadi huwa akbar. Ada yang baca Allahu Akbar, macam-macam lah. Kadang-kadang karena alasan di depan mic ya. Yang benarnya jadi Fatihah sebagaimana ilmu tajwid atau tajwid Allahu Akbar, seperti itu. Tidak boleh dirubah, diganti, dipanjangkan, dipendekkan, tidak boleh. Rawan terjadi. Kemudian rukun bacaan yang 5 satu takbir. Jadi Allahu Akbar. Yang kedua adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini tidak boleh dirubah, diganti, dipanjangkan, dipendekkan, pokoknya tidak boleh dimacam-macam.
orang yang pelat atau pelu bisa merubah maknanya Al-Quran, maka tidak bisa menjadi imam bagi orang yang lebih baik di bawahnya. Nah, kalau kita ahli sunnah wal jamaah madzhab Syafi'i, bismillahnya dibanterkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ha harus, jangan diganti Bismillahirrahmanirrahim, ganti ha. Ha jadi ha, rusak Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ha, jangan dibaca Ar-Rahmanir-Rahim, berubah. Kalau berubah tak segera diulangi lagi dengan ha yang benar, dilanjutkan sholatnya nggak benar, jadi tidak sah jadinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan dihilangkan tasdidnya. Iyyaka na'budu wa yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebab tasdid itu huruf ganda, hurufnya 2. Iyyaka dirasa, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyanya tak terasa bertasdid, jadi harus betul-betul genap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka maknanya hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon. Kalau iyanya tidak ada tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada sinar matahari aku menyembah, dan hanya kepada sinar matahari aku bermohon. Berubah, kenapa? Tasdidnya tidak dilakukan, dalam artian tidak dibaca. Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang rawan salah Fatihah itu bila sholat sendirian. Kalau sholat menjadi makmum, biasanya ikut kecepatannya imam, bisa lambat. Tapi kalau sholat sendirian, maka lebih cepat. Cepatnya sholat sendirian itu bolehlah, tapi jangan sampai merusak bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Boleh cepat, tapi jangan terlalu cepat. Yang semestinya subhanarabbil azim wa bihamdihi dibaca 3 kali, karena kesusu, karena hampir hujan dan sebagainya, dibaca minimal 1 kali. Subhanarabbil azim wa bihamdihi, Allahu akbar, minimal 1 kali. Jangan sampai tidak tumanina, dahi nyampai ke tempat sujud tidak sempat berhenti, langsung bangun untuk Rabbil Firli. Itu namanya tidak tumanina. Itu Fatihah yang rawan lagi. Ihdinas siratal mustaqim, dibaca ihdinas siratal mustaqim, short menjadi sin, merubah dan mengganti short menjadi sin, Fatihahnya tidak sah. Kalau dilanjutkan tidak diulangi lagi ihdinas siratal mustaqim, maka Fatihahnya tidak sah. Kalau tidak sah dilanjutkan, berarti sholatnya juga tidak sah. Yang rawan lagi bot ghairil maghdubi, bot dal dhamma dengan dal, dot dhamma dengan dal dhamma hampir sama Bapak. Kalau ghairil maghdubi alaihim itu dot diganti dal, salah. Ghairil maghdubi alaihim itu dal, berarti panjenengan sudah mengganti bot ghairil maghdubi alaihim, ya. Maghdubi dal, ghairil maghdubi dot. Kalau maghdubi diganti ghairil maghdubi, tenang-tenang bacanya, salah, berarti telah mengganti huruf dot dengan huruf dal dhamma, sama-sama dhamma. Kalau hal semacam itu tidak sah. Aturannya menurut kitab Syafi'iyatun Najah, kitab Syafi'i tidak boleh, karena dianggap mengganti huruf dari bot menjadi dal dhamma, dan otomatis dia tidak boleh jadi imam dari orang yang lebih baik bacaannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, seperti itu. Sudah Fatihah. Yang ketiga, harus lengkap tasdidnya, tidak boleh dikurangi tasdidnya, tidak boleh dikurangi hurufnya, tidak boleh, pokoknya jangan dirubah, jangan diganti. Tasyahud akhir,
Tasawuf awal sunnah Pak ya. Jadi umpamanya panjenengan lupa tidak baca tasawuf awal sholat duhur, sholat isya, lali moro-moro langsung berdiri, masih boleh karena tasawuf awal hukumnya sunnah. Oke. At-tahiyyatu bukan at-tahayyatu. At-tahiyyatu ada tasdid, jangan dirubah. At-tahiyyatu remen enteng-enteng berarti ya. Bisa jadi tasdid hilang, tasdidnya hilang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ha mati. Banyak orang yang baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alaikum lillah, haknya tidak dirasa, mati hurufnya, huruf haknya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka. Hilang enggak haknya? Hilang haknya. Terus bagaimana? Ya dirasa. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, lillah. Hak mati dirasa lillah. Kalau la ini tambah hak dirasa mati, maka telah menghilangkan hurufnya hak lafaz Allah. Enggak tanggung-tanggung yang dihilangkan lafaz Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tasdid tidak boleh kurang. Panjenengan kalau mau rujuk kembali kitab Safinatun Najah atau sarahnya Kasifah itu dijelaskan, jangan hilang tasdidnya iya. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Haknya harus dirasa. Yang ada kadang-kadang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Haknya hilang. Maka hati-hati di sana, tidak boleh hilang atau menghilangkan huruf apapun, apalagi lafaz jalalah yang dihilangkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Hak kan? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus ada haknya. Kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina, itu berarti huruf haknya sudah dihilangkan. Enggak nanggung-nanggung, yang dihilangkan lafzul jalalah, lafaz Allah, nama Allah. Kalau sengaja menghilangkan itu riddah minat murtad, wal iyadu billah. Huruf haknya lafaz Allah sengaja dihilangkan jadi murtad, bukan hanya tidak sah, Islamnya kemudian tidak sah juga jadinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Haknya harus dirasa. Paham Pak ya? Jadi ini hanya koreksi, dalam artian bukan saya menganggap panjenengan sholatnya salah, tidak, sama sekali tidak. Tapi ayo saling mengingat satu sama yang lain. Ya semoga dalam ngaji seperti ini, di samping mendapatkan ilmu janji dari Allah, pahala dari Allah, ilmu kita semakin bertambah, dalam artian bisa mengkoreksi kok umpama salah. Kalau tidak salah ya tidak usah diperbaiki, bahkan tidak salah kok. Ya andai kata ada, dan jangan dianggap nggak tahu, enggak. Ini namanya mudzakarah, ngiling-ngilingi. Katanya di dalam Al-Quran kita disunahkan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Fa inna dzikra tadzkir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan, mengingatkan orang mukmin itu ada manfaatnya. Udah. Sholawat yang keempat, sholawat bacaan yang harus atau rukun bacaan yang keempat adalah sholawat. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu harus jelas artinya. Kita Bapak Ibu disunnahkan membaca sayyidina. Ada saudara kita tidak mau sayyidina karena Nabi Muhammad tak pernah mengatakan sayyidina. Oleh karena saudara kita tidak mau baca sayyidina, kita di samping berilmu adalah ada akhlak. Tahu sayyidina itu gini Pak, kalau panjenengan punya cucu, namanya panjenengan Abdullah,
ambil cucunya bukan dia panggil Abdullah, tapi celuk Mbah Kakung. Jadi namanya gelar apa ya namanya, sebutan lah. Kalau paman Pak Le, kalau sampai nyebut namanya sopan enggak? Ke mertuanya bilang namanya, nyebut pamannya namanya, ke apa istilahnya Pak D Pak Le nya jeluk namanya Muhammad D Muhammad Pak Le Muhammad itu. Atau guru namanya Ahmad, diseluk Ahmad bi murid, sopan enggak? Maka Pak Ahmad sopan. Nabi Muhammad adalah masa jeluk Muhammad maksud gitu kan tak sopan. Makanya di dalam kita ahli sunnah wal jamaah, Allahumma sholli ala sayyidina. Sayyidina itu gusti kita, bahasa Madura dendera, orang yang dimuliakan disebut sayyid. Sayyidina gusti kita siapa? Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad berarti kurang sopan. Itu jangan ditambah hurufnya, jangan dikurangi, dan jangan, itu jarang salah ya. Kalau salawat jarang salah. Yang terakhir banyak salah. Rukun bacaan yang kelima di dalam sholat yang memang hanya ada 5. Assalamualaikum. Jangan dihilangkan hurufnya. Contoh yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi. Haknya dirasa. Assalamualaikum. Yang ada kasus ketika innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak sah. Kenapa? Menghilangkan alif dan lam. Assalamualaikum dibaca assalamualaikum warahmatullahi. Hati-hati. Jadi kalau mau salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ada enggak? Ada. Tapi tidak semua. Orangnya enggak hadir. Udah hadir di sini yang bilang assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tidak benar. Yang benar walaupun sendirian assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Baik. Saya tidak menganggap panjenengan salah, tidak. Kalau merasa ya perbaiki gitu aja. Ini gunanya kita kumpul bareng sak dulu kan, ini enggak. Ini assalamualaikum warahmatullahi. Hak ada mati, haknya lafaz Abdul Jalalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada. Yang benar assalamualaikum warahmatullahi. Allah mati dirasa warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu berarti hilang hak. Enggak nanggung-nanggung, yang dihilangkan adalah haknya lafaz Allah. Ini rukun bacaan yang ada di dalam sholat. Yang lain adalah rukun pekerjaan, rukun gerakan yang disilakan dengan rukun fi'li. Sujud, tahiyat, duduknya itu maksudnya. Bacaannya adalah rukun qauli. Yang lain sunnah. Kenapa? Bagaimana kalau sunnah? Ya kalau nggak dibaca ya sah saja. Dibaca ya oleh pahala. Kabirah takbiratul ihram sunnah dibaca, enggak dibaca boleh. Kabirah tak usah dibaca boleh. Bahkan kabirah takbiratul doa iftitah, kalau waktunya mepet, panjenengan baru datang, imam sudah lam yalid wa lam yulad, imam baru hampir itu sampai datang, tidak diperbolehkan baca kabirah. Saya ulangi, imam sudah rakaat pertama, panjenengan masbuk telat. Imam sudah qul huwallahu ahad, Allahu samad, sampai baru datang. Jangan sibuk dengan baca kabiro. Kalau sampai baca kabiro, alhamdulillah katsira terus selesai, imam sudah rukuk, rakaat panjenengan enggak dianggap satu rakaat. Paham? Tidak dianggap oleh satu rakaat. Beda dengan begini, imam ya,
Qul huwallahu ahad. Sampai baru datang, sedih Indonesia, Allahu Akbar. Langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku. Maka Fatihahnya sampai ditanggung oleh imam. Sampai sibuk maca kabira walhamdulillah katsira, sampai imam ruku, sampai memutuskan bacanya ikut imam. As-sah, tapi tidak dianggap mendapat sak rakaat. Kenapa? Fatihahnya sampai diicoli ambil kabiro. Jadi kalau mipet tidak usah kabiro. Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, langsung aja bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim, imam ruku, melo ruku, tidak usah lanjutkan. Kalau melanjutkan Fatihah sampai selesai, panjenengan telat 2 rukun, sholatnya bukan tidak sempurna rakaatnya, tapi batal sholatnya karena terlambat 2 rakaat. Contohnya 2 rukun, telat 2 rukun. Contohnya begini, imam qul huwallahu ahad, Allah, panjenengan Allahu Akbar, kabira walhamdulillah katsira, masih baca kabira, padahal imam sudah mipet mau ruku, tak usah dibaca. Imam ruku sampai manjur bismillahirrahmanirrahim, masih berdiri, sami Allahu liman hamidah, sampai masih melanjutkan Fatihah, Allahu Akbar, sampai masih berdiri, berarti ketinggalan 2 rukun, sholatnya batal, bukan nggak dianggap. Jadi orang makmum itu tidak harus lengkap cangkep kep tidak usah, tidak harus. Jadi ada masanya, ada waktunya yang sekiranya kalau bisa kerja yang tidak bisa ditanggung oleh imam, kemudian panjenengan tidak mengikuti, berarti imam tidak menanggung, berarti sholatnya dasar. Kalau ternyata telatnya, kerinya, tertinggalnya dengan imam sampai 2 rukun, ruku 1 rukun, i'tidal 1 rukun, sujud sudah rukun ketiga, imam sudah sujud sampai menyelesaikan suratul Fatihah, batal karena ketinggalan 2 rukun, ruku, i'tidal, sujud. Imam sujud, panjenengan masih Fatihah, menyelesaikan Fatihah, ketinggalan 2, berarti sudah batal sholatnya karena ketinggalan 2. Kalau ketinggalan 1 rukun masih boleh, ya. Tapi kalau sudah tertinggal 2 rukun berarti sholatnya nggak benar. Itu diantaranya. Kesimpulannya apabila, sekarang begini, baru ingat, panjenengan sholatnya mipet, nggak apa-apa ya, nggak lanjut Pak, jadi ini ya, sholatnya mipet. Kalau dihitung di HP, panjenengan sholatnya kurang 2 menit maghrib, enggak, sampai baru datang dari mana sih jalan, kurang 2 menit maghrib. Kalau dibikin cepetnya orang tahu caranya, maka cukup. Jangan tukang 3 menit lah katakanlah. Kalau 3 menit ini panjenengan bacaan semua dibaca. Ruku ping 3, subhanallah ala ping 3, Rabbana adimi ping 3. Kalau dibaca semua menyebabkan panjenengan keluar dari waktu, sunnah-sunnah yang sampai baca hukumnya haram. Kalau mipet, kabirau tidak dibaca, a'udzu tidak dibaca, ya. Fatihah dibaca karena rukun, surat-surat pendeknya jangan dibaca. Kalau dengan membaca surat-surat pendek serta walad dolin menyebabkan panjenengan keluar dari waktu gara-gara mipet, maka qul huwallahu ahad haram hukumnya. Kenapa? Menyebabkan panjenengan keluar dari waktu gara-gara baca bacaan yang sunnah. Sujud dibaca subhanarabbal azim wa bihamdi 3 kali. Kalau dibaca 3 kali semua, panjenengan sholatnya sampai keluar dari waktunya karena memang mipet. Maka cara semacam itu, pokok sujud dengan tumanina tidak harus dibaca ping 3, subhanarabbal azimnya sudah harus bangun. Sehingga sholatnya cepat, tapi tahu caranya, selesai sebelum maghrib. Kalau dibaca semua dibaca, menyebabkan keluar dari waktu, maka bacaan yang sunnah-sunnahnya karena sampai baca hukumnya bukan dapat pahala tapi haram atau berdosa. Kalau menyebabkan keluar dari bacaan itu bisa keluar dari waktu.